Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Putri Kamila dengan NIM akhir 033 dari kelas Gedung 1. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat RAB sebagai bentuk tugas dari mata kuliah estimasi biaya. Oke, untuk yang pada contoh saat ini, saya akan memberikan contoh untuk item pekerjaan pembersihan lahan, pengukuran dan bau plank, kemudian ada pagar keliling proyek dengan tinggi 2 meter, kemudian ada galian tanah fondasi plat PC2, dan juga ada urugan tanah kembali fondasi plat PC. Saya izin menjelaskan untuk bagaimana menghitung volumenya. Yang pertama itu untuk pembahan di kali lebar dengan ukuran panjang dari itu ada 20, kemudian juga dikalikan dengan lebarnya 40,8 dan ditambahkan 2. Kemudian dihasilkan nilai volumenya itu 1099,96 meter persegi. Kemudian ada juga untuk perhitungan volume pengukuran dan bau plank itu dengan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Untuk penjabarannya itu 2 dikali panjangnya 23,7 ditambah 0, kemudian ditambah lebarnya 40,8 ditambah 0,35. Kemudian dihasilkan volumenya itu di 130,4 meter. Kemudian ini untuk perhitungan volume dari pagar keliling dengan tinggi 2 meter, itu ada 274 meter persegi. Kemudian untuk galian tanah fondasi plat PC2 itu ada 3,99 meter kubik. Kemudian ada urugan tanah kembali untuk fondasi plat PC kedua itu ada 2,5 meter persegi. Oke, selanjutnya untuk daftar harga upah bahan atau alatnya, ini berikut untuk daftar harga upah bahan yang akan digunakan dalam perhitungan RAB dari 5 item pekerjaan tadi. Daftar harga ini sendiri itu juga berdasarkan dari Perwal Semarang di tahun 2025 yang terbaru. Kemudian berikut untuk analisis harga satuan pekerjaannya juga, yang juga didasarkan dari Perwal Semarang di tahun 2025 yang terbaru. Oke, selanjutnya kita akan menghitung analisa teoritis dari 5 item pekerjaan tadi ya teman-teman. Nah, ini aku sudah membuat terlebih dahulu untuk yaitu ada pembersihan lahan, bau plank, dan juga pagar keliling proyek dengan tinggi 2 meter. Nah, selanjutnya aku akan mencontohkan bagaimana untuk membuat seperti di atas ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, yang pertama ini aku ketik kode atau angka sesuai dengan yang ada di volume. Nah, di sini karena aku mulai di pekerjaan keempat dengan Romawi IV sesuai dengan yang ada di volume ini, bisa dilihat di sini. Jadi di sini aku ketik IV. Kemudian kita bisa sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik lookup value-nya itu mau di mana. Nah, di sini kan kita mau memunculkan item pekerjaan keempat. Jadi kita klik kodenya yaitu B43, kemudian titik koma, kemudian kita select untuk table array-nya atau table referensinya dari volume. Aku klik dari sini, aku select semuanya. Aku select sampai sini, kemudian titik koma, kolom indeksnya itu ada di kolom keberapa untuk yang ingin kita panggil gitu. Karena kan kita mau manggil untuk uraian pekerjaannya. Nah, jadi kita hitungnya itu dari nomor kodenya. Ini kan 1, ini 2, 3, ini 4, ini kelima. Nah, jadi untuk kolom indeksnya itu kita tulis 5. Kemudian titik koma, terus kita ketik false. Kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk pekerjaan dengan yang sesuai seperti yang ada di sheet volume gitu ya. Ini galian tanah fondasi plat PC2. Oke, kita kembali lagi ke analisis teoritisnya. Nah, kemudian selanjutnya kita mau VLOOKUP untuk satuannya. Nah, di sini karena kita sudah memasukkan rumusnya di kolom untuk uraian pekerjaan, kita bisa copy aja ya teman-teman. Di sini aku copy, kemudian aku paste di sini. Nah,
Tapi kan karena di sini itu kita masih pakai kolom kelima karena masih copy dari uraian pekerjaan. Sedangkan kita kan mau memunculkan satuan dari pekerjaan itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke volume nih. Terus kita hitung untuk satuannya itu ada di kolom keberapa sih gitu. Jadi kan ada kayak 1, terus ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini ke-7. Nah, jadi untuk kolom indeksnya untuk yang satuan itu ada di 7. Jadi di sini kita ganti aja ke 7. Kemudian kita enter aja. Langsung keluar ya teman-teman di sini. Kemudian kita mau memunculkan volumenya. Nah, di sini seperti yang kolom-kolom sebelumnya, itu kita mau panggil dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini aku mau copy lagi aja. Karena rumusnya masih sama, yang membedakan itu hanya kolomnya aja. Kolom indeksnya. Nah, ini kan masih ke-7 ya teman-teman, masih di satuan. Sedangkan kita mau memanggil untuk volume total dari pekerjaannya. Nah, kita balik lagi nih ke sheet volume. Kita lihat untuk volumenya itu ada di mana. Tadi kan sampai di satuan itu kolom ke-7. Jadi ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi untuk kolom volume itu ada di ke-17. Ini kita ganti ke 17. Oke, udah. Kita enter aja. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman untuk volume dari pekerjaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membreakdown untuk kebutuhan tenaga maupun material atau alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan galian tanah ini ya teman-teman. Nah, kita cek dulu nih dari AHSP-nya yang kita butuhkan itu apa aja. Nah, ini untuk pekerjaan penggalian tanah biasa itu kita butuh tenaga aja, ternyata kebutuhan tenaga dari pekerja dan juga mandor. Nah, di sini kita tulis aja pekerja, enter. Kemudian di sini kita akan manggil kode dari tenaga kerja tersebut dari pekerja ini. Kita pakainya juga VLOOKUP ya teman-teman. Jadi tinggal sama dengan VLOOKUP buka, terus untuk lookup value-nya itu kita klik di kolom mulai tulisan atau deskripsi dari pekerjanya nih di sini nih. Jadi ada di D44. Kemudian kita titik koma. Untuk table array-nya itu kita masuk lagi ke sheet AHSP, kemudian kita select dari yang ini pekerja sampai bawah. Ini aku select semua aja. Dan titik koma. Nah, untuk kolom indeksnya itu kita hitung lagi seperti yang tadi waktu kita manggil sub pekerjaan dan juga volumenya itu berapa. Kita hitung lagi nih teman-teman. Nah, untuk uraian itu ada 1, terus ada 2. Nah, untuk kodenya ini tuh kita ada di kolom ketiga. Nah, jadi ini kita tulis aja 3. Terus kita titik koma, kita tulis false. Kurung tutup. Oke, nah udah keluar ya teman-teman semua. Oke, lanjut. Sekarang kita mau manggil untuk satuannya. Nah, caranya itu masih sama. Nah, di sini aku mau copy aja biar lebih cepat ya teman-teman. Oke, langsung sama dengan. Nah, tapi kan di sini kita masih kolomnya itu masih ada di kolom ke-3 yang mana itu kolom kode. Kita kembali lagi nih ke AHSP. Untuk kita cek kolom satuan itu ada di mana. Kita coba cek nih. Ini 1 pekerja kolom 1, L2, terus kode di kolom ke-3 dan satuan ada di kolom ke-4. Ada tulisannya ya teman-teman. Oke, terus sini kita ganti aja jadi 4. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau memanggil data koefisiennya. Masih sama, pakai rumus VLOOKUP, Di sini aku copy, kemudian kita paste. Nah, jadi kan juga masih sama ya kolomnya, masih ke-4. Jadi masih munculnya itu satuan dari pekerjaan itu, satuan dari tenaga kerjanya. Itu. Kita cek lagi nih ke AHSP. Itu ada yang keberapa sih untuk harga satuan? Nah, tadi untuk koefisien, untuk koefisien dulu ya teman-teman ini. Nah, untuk koefisien itu ada di kolom keberapa? Nah, kan pekerja ini 1, 2, terus kode di nomor 3, satuan ke-4, koefisien itu ada di kolom ke-5. Nah, jadi di sini kita ubah aja kolom indeksnya itu jadi 5. Nah, kita ganti 5 ya teman-teman, kita enter aja. Oke, sudah keluar seperti yang ada di AHSP ini ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu kita mau menghitung volume total untuk pekerjaannya. Rumusnya itu kita tinggal mengkalikan koefisien dari kebutuhan pekerjanya, terus dikalikan dengan volume total dari pekerjaan. Terus kita enter aja. Sudah muncul ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya kita mau manggil data untuk harga satuan dari tenaga kerjanya. Nah, di sini aku juga mau copy paste aja dari
kolom sebelumnya karena masih sama. Hanya yang membedakan itu hanya kolom indeksnya aja. Nah, sini masih kelima ya teman-teman. Jadi masih seperti 6. Kita cek lagi nih ke ASP-nya. Untuk harga satuan itu ada di kolom keberapa. Nah, kan tadi yang koefisien ada di kolom ke-5. Nah, berarti kolom satuan ini ada kolom ke-6. Di sini untuk kolom indeksnya itu kita ganti 6. Kita enter. Udah muncul ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah harga yang dibutuhkan untuk si pekerja ini itu berapa sebenarnya gitu kan. Terus kita bisa sama dengan terus kita volume total dari kebutuhannya itu dikali dengan harga satuan dari pekerjanya. Udah, kita enter aja, sudah muncul ya teman-teman di sini. Nah, untuk yang selanjutnya masih sama caranya. Kita cek lagi ya di ASP. Ini ada mandor yang dibutuhkan. Terus kita ketik lagi mandor. Oke, karena rumusnya masih sama, jadi ini kita mau drag aja ke bawah. Nah, tapi sebelum di drag, teman-teman jangan lupa untuk mengunci dulu untuk table array-nya supaya saat di drag ke bawah itu nanti tidak bergeser. Nah, ini ya, sini kita langsung klik F4 aja. Jadi udah muncul kunciannya atau dolarnya. Terus kita drag. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Ini ada L11 untuk kode dari kita bisa cek juga di ASP. Oke, sudah betul. L11. Nah, caranya ini masih sama kayak yang sebelumnya buat kode. Jadi untuk satuan ini kita juga kunci dulu dengan F4. Untuk table array-nya kita kunci. Oke, udah. Kalau udah kita tarik ke bawah lagi teman-teman. Nah, langsung muncul juga ya, masih sama. Yang di sini untuk koefisiennya itu juga kita kunci di table array-nya supaya nggak bergeser nantinya. Oke, kalau udah kita drag ke bawah lagi. Oke, masih sama. Oke, masih sama ya teman-teman. Terus sekarang kita, nah yang di sini juga sama teman-teman, karena kita mau drag ke bawah, jadi untuk kolom yang dari total volume pekerjaannya itu kita kunci juga. Jadi nanti kalau kita drag ke bawah itu tidak bergeser. Kita klik F4 aja, ini udah dikunci, kita enter. Kita tarik aja ke bawah. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini juga masih sama seperti yang di depan. Ini kita mau tarik ke bawah aja buat memanggil data harga satuannya. Tapi ini kita kunci juga F4 untuk table array-nya ya, F4. Kemudian kita drag aja ke bawah. Oke, di sini masih sama. Ini cuma perkalian aja dari volume dikalikan dengan harga satuan. Sudah muncul ya teman-teman. Oke, karena kebutuhan untuk pekerjaan kalian itu hanya pekerja dan mandor aja. Di sini kita bisa langsung sumkan untuk total harga yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini itu sama dengan sum. Itu kita tarik aja. Mantap. Sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini aku mau blok untuk namanya biar sama kayak di atas itu ada warna kuning orange itu. Oke, nah selanjutnya ini masih sama caranya. Oke, selanjutnya kita mau merekapitulasi untuk kebutuhan upah, bahan maupun alat yang udah kita perhitungkan di ANT tadi ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu masih sama. Jadi caranya itu yang pertama untuk satuannya kita menggunakan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya itu kita klik di kayu kasonya, kemudian titik koma, dan table array-nya kita masuk ke DUBAN, karena kita mau tahu satuannya itu berapa. Untuk table array-nya kita drag dari pekerja sampai dengan waterpass, kemudian titik koma. Nah, untuk kolom indeksnya itu, karena kita membutuhkan data dari satuan, kita hitung nih, data satuan ini tuh ada di kolom keberapa. Oke, 1, 2, 3, ada di kolom ketiga. Nah, jadi di sini kita ketik 3, kemudian kita klik false. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah,
Selanjutnya untuk volume teoritis. Nah, untuk volume teoritis itu volume teoritis itu adalah volume total dari kebutuhan yang ada di INT tadi. Yang udah kita perhitungkan dari 5 item contoh pekerjaan yang udah tadi aku contohkan ya. Oke, rumusnya itu kita pakai sama dengan sum if, kemudian range-nya itu kita balik ke INT. Kemudian kita klik di bagian pekerja, material, dan juga alatnya itu. Kemudian kita drag sampai bawah, kemudian titik koma. Nah, untuk kriterianya ini kita balik lagi ke RUBA, karena kita kan mau tahu total volume teoritis dari si kayu kaso. Jadi kita klik si kayu kasonya nih, sheet-nya kayu kaso, kolom atau sheet-nya kayu kaso, sorry. Kemudian titik koma. Untuk sum range-nya itu kita balik lagi ke INT, teman-teman. Kita klik yang bagian volume total. Nah, di atas ini kita tarik ke bawah. Tarik sampai bawah semuanya. Kalau udah kita kurung tutup. Nah, udah muncul ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke harga satuan. Harga satuan ini kita masih pakai VLOOKUP, kemudian kita balik lagi. Kita klik ke kayu kasonya, terus titik koma, kita balik untuk table array-nya kita ke DUBA, terus kita select lagi semuanya. Kalau udah, kolom indeksnya itu, karena kita mau tahu harga satuan, jadi kita perlu tahu harga satuan itu ada di kolom keberapa. Nah, ini kan ada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Jadi kita ketik 4. Kemudian kita ketik false. Sorry, kurang tutup. Oke, nah sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk jumlah harganya itu kita pakai rumus volume dikali harga satuan. Jadi tinggal volumenya kemudian dikali dengan harga. Oke, nah untuk yang di bawah itu caranya sama. Jadi untuk mempercepat aku mau drag aja. Tapi sebelum kita drag, kita jangan lupa untuk mengunci rumusnya dulu, karena nanti kalau di drag itu bisa bergeser juga. Jadi kita kunci mana rumus yang seharusnya tidak bergeser gitu. Nah, kalau yang di sini, kalau untuk yang VLOOKUP kita kunci yang DUBA-nya, kita F4. Kemudian ini juga F4. Oke, kalau udah kita bisa langsung drag aja ke bawah. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Oke, untuk yang volume teoritis ini yang bagian INT yang kita kunci. Kemudian sini juga kita kunci. Kunci semuanya. Oke, kalau udah kita bisa tarik ke bawah nih teman-teman. Nah, hasilnya ini udah keluar semua. Jadi ini adalah volume teoritis dari tiap-tiap kebutuhan dari 5 item kerjanya yang tadi kita sudah perhitungkan. Untuk harga satunya juga sama, kita drag aja, terus kita kunci yang di table array-nya. Kalau udah, kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, jumlah harganya ini juga sama. Nah, terus kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan total jumlah harga yang dibutuhkan untuk seluruh uraian ini. Kita sama dengan sum, langsung tarik aja dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya itu kita mau mengecek apakah semua item dari kebutuhan yang ada di rekap ini tuh yang udah sesuai dan udah dimasukkan semua berdasarkan yang ada di INT kita ya teman-teman. Nah, cara pertamanya itu kita ke INT-nya dulu, terus di sini kita sum dulu total harga kebutuhannya itu berapa. Nah, langsung aja kita sum, kita select dari atas. Sorry, kebanyakan teman-teman. Nah, dari sini sampai sini aja. Oke, enter. Nah, ini udah didapatkan nominal dari total harga yang ada di INT. Kemudian kita cek yang ada di RUBA apakah udah sesuai. Karena kan di sini aku juga sudah menjumlahkan harga yang ada di rekapnya, jadi kita langsung mengurangi aja. Jadi sama dengan jumlah harga yang ada di RUBA kita kurangi dari jumlah harga yang ada di INT ini. Oke, karena ternyata selisihnya itu udah 0 ya teman-teman. Jadi udah menunjukkan kalau rekapitulasi yang aku buat di sini itu sudah sesuai seperti yang ada di INT. Jadi karena itu tidak ada selisihnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung RAB atau rencana anggaran biaya dari kelima item pekerjaan tadi ya teman-teman. Nah, caranya itu yang pertama masih sama. Untuk uraian pekerjaannya kita manggil dulu dari sheet volume. Caranya VLOOKUP, kurung buka, terus kita untuk lookup value-nya kita klik yang bagian kodenya, kemudian titik koma, kita balik lagi ke V. Untuk table array-nya kita klik semua sampai Oke, kalau udah
Untuk kolom indeksnya itu karena tadi kan aku mau manggil untuk uraian pekerjaannya. Jadi kita hitung uraian pekerjaannya itu ada di kolom keberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ke 5 ya teman-teman. Terus kita ketik aja 5, kemudian titik koma, false. Oke, sudah masuk ya teman-teman di sini. Selanjutnya kita kunci dulu untuk yang table array-nya. Kita pakai F4, kemudian di sini juga F4. Oke, udah. Nah, kalau sudah, oke di sini aku mau menguraikan item pekerjaan yang ada di bawahnya terlebih dahulu. Oke, karena tadi kita udah mengunci, aku mau breakdown aja langsung ke bawah. Oke, ini sebenarnya karena kurang besar ya teman-teman, ya aku besarin dikit. Stabil ya, supaya terlihat jelas. Oke, bisa terbaca ya teman-teman di sini. Oke, untuk volumenya itu masih sama. Kita pakai cara VLOOKUP juga. Dari sheet volume terus VLOOKUP, lookup value-nya masih sama. Kita klik yang ada di sini, yang ada kodenya, terus titik koma. Kita kembali lagi ke V. Kita untuk table array-nya kita select dulu semuanya. Kalau udah, titik koma. Nah, untuk kolom indeksnya itu, karena kita mau tahu volumenya itu berapa, kita harus tahu nih volumenya itu ada di kolom keberapa. Jadi kan sampai uraian pekerjaan itu udah di kolom ke-5. Jadi ini ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Oke, kita tulis aja 17. Cek 2, false. Tutup. Oke, udah di sini udah muncul ya teman-teman. Nah, di sini aku mau kunci yang ada di table array-nya dulu nih. Kita F4. Ini juga F4. Kalau udah, kita drag lagi ke bawah juga. Nah, sudah muncul ya teman-teman di sini. Ini adalah volume dari pekerjaan yang udah dihitung di sheet volume tadi. Oke, untuk satuan itu masih sama caranya. Kita pakai VLOOKUP. Nah, karena untuk mempercepat, aku copy aja rumusnya. Langsung aja. Nah, ini kita tinggal mengganti kolom indeksnya. Nah, untuk satuan itu ada di kolom ke-7. Jadi yang 17 ini aku ganti jadi 7. Aku langsung select aja. Langsung aku enter. Sini aku drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung RAB untuk kebutuhan upah, bahan, dan juga alatnya ya teman-teman. Nah, di sini kita yang pertama akan VLOOKUP atau memanggil data untuk upahnya dulu. Jadi kita mulai dari upah. Kita VLOOKUP, kemudian untuk upah value-nya kita klik kode dari item pekerjaannya itu. Kemudian kita untuk table array-nya kita kembali lagi ke ANT, kemudian kita klik yang mulai dari D, kemudian kita drag sampai dengan semuanya sampai bawah. Terus kalau udah titik koma. Nah, untuk kolom indeksnya itu untuk upah itu di ke-13 teman-teman. Kemudian titik 2 false. Nah, sebelumnya untuk angkanya ini kita hapus dulu aja. Oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman di sini harganya udah sesuai juga yang ada di AHSP pembersihan wahana ini Rp14.594. Oke, untuk bahan itu cara juga masih sama, kita pakai VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kita klik kodenya, kemudian table array-nya itu kita ambil lagi dari AHSP yang dimulai dari kolom ke E. Ini kita select semuanya. Kalau udah, nah untuk kolom indeksnya itu, kalau untuk bahan itu ada di ke-12. Jadi kita tulis aja 12, kemudian klik false. Nah, sebelumnya ini angkanya dihapus dulu ya teman-teman. Nah, sudah muncul. Karena pembersihan lahan tidak membutuhkan bahan, jadi di sini bernilai Rp0. Oke, lanjut ke alat. Caranya juga masih sama. VLOOKUP, terus lookup value-nya pakai kolom dari item kerjaannya, terus table array-nya itu kita balik lagi ke AHSP, kemudian kita mulai di kolom ke F, mulai dari kolom ke F. Kita select semuanya. Nah, kalau udah, kolom indeksnya itu kalau untuk yang upah itu ada di kolom ke-11. Kita titik 2 false. Nah, di sini angkanya kita hapus aja. Oke, nah di sini juga sama, dalam pembersihan lahan itu kita tidak membutuhkan alatnya ya teman-teman. Nah, untuk total biayanya itu rumusnya adalah sama dengan volume dikali total semua harga yang dibutuhkan dalam satu pekerjaan itu. Jadi dari upah, bahan, dan juga alatnya. Jadi kita tambah untuk upah, alat. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Oke, untuk yang di bawah-bawah, untuk pekerjaan selanjutnya itu aku mau aku
drag aja ke bawah. Jadi sebelum itu kita kunci dulu. Kita kunci yang di table array-nya. F4. Oke, udah. Yang di bahan juga yang di table array kita kunci. Yang di alat juga. Sorry teman-teman. Oh, salah mencet saya teman-teman. Yang di table array maksudnya. Oke, udah. Nah, kalau udah kita langsung tarik aja ke bawah. Yang ini juga kita langsung tarik aja ke bawah. Yang ini juga. Nah, untuk total harganya sendiri ini juga sama teman-teman. Kita langsung tarik aja ke bawah karena rumusnya itu juga masih sama. Ini kita bisa cek ya, ini udah sesuai. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nih untuk kebutuhan di tiap-tiap kebutuhannya seperti upah, bahan, dan juga alatnya. Caranya gampang. Kita langsung aja sampai langsung. Kita tarik total, kemudian yang di bahan juga sama dengan sum. Tarik yang di alat juga sama dengan sum. Tarik. Oke, nah karena yang di sini itu ternyata ininya number formatnya itu masih no general atau enggak spesifik, kita ganti ke accounting ya teman-teman. Jadi terus nah yang di sini juga kita ganti ke accounting. Oke, kalau udah kita mentotal RAB-nya juga teman-teman, jadi sama dengan sum. Tarik aja. Oke, nah berikut merupakan RAB dari kelima item pekerjaan yang udah kita breakdown tadi yang sebagai contoh untuk pembuatan RAB-nya ini. Jadi ada di 245.152.579.000 rupiah. Oke, nah di sini aku mau ngecek nih untuk kebutuhan per upah, bahan, dan alatnya itu sebenarnya itu berapa persen gitu teman-teman. Nah, caranya itu tinggal sama dengan harga di upah kita per ke total biayanya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kita sama dengan yang di bahan sama total biayanya juga sama. Oke, kalau udah ini kita ubah aja ke persentase biar lebih enak bacanya. Oke. Nah, berikut merupakan RAB dari kelima item pekerjaan yang udah kita jadikan contoh untuk perhitungan ini ya teman-teman. Sekian video tutorial pembuatan RAB dengan yang lebih cepat gitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata selama proses pembuatan RAB ini tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.